Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk memaparkan materi tentang etika belajar dalam Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Rati, lalu Syahrul Fahmi, dan saya sendiri Gilang Pratama sebagai moderator. Oke, lanjut langsung ke latar belakang. Etika belajar dalam Islam menekankan ilmu sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, namun dengan kemajuan teknologi muncul tantangan etis seperti privasi data dan plagiarisme. Di pendidikan tinggi Islam, meskipun ada regulasi etika akademik, penelitian terkait penguatan etika di kalangan pendidik dan mahasiswa masih kurang. Kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan pentingnya adab dalam belajar. Namun, aplikasinya dalam konteks pendidikan modern perlu diteliti lebih lanjut. Dengan perubahan zaman, perlu ada pengembangan lebih lanjut dalam konsep etika belajar agar tetap relevan dengan tantangan era digital dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengertian dari etika secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos yang biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga ada kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut Tanit 2014, etika tidak hanya sekadar sebuah ilmu tentang yang baik dan buruk, ataupun bukan hanya sekadar sebuah nilai, tetapi lebih dari itu, bahwa etika adalah sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan sesuatu yang baik dan benar. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan semestinya tindakan manusia itu. Dari pengertian yang sudah dibahas di atas bahwasannya istilah etika dalam Islam lebih dikenal dengan istilah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab dari kata akhlaka yuhliku ikhlakan, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat, atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, perbedaan yang baik dan agama. Walaupun kata akhlak memiliki makna tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama, tetapi tidak ditemukan dalam Al-Quran, yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal dari kata yaitu kulku. Adapun dalam hadis dapat ditemukan kata akhlak seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di bawah ini. Innama bu'itstu li utamima solihal akhlaki, yang artinya sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jika ditelusuri secara bahasa juga ada kesesuaian antara kata akhlak, perbuatan atau tingkah laku, kholik pencipta dan makhluk, yang itu makhluk atau yang diciptakan. Kesesuaian ini menandakan bahwa akhlak adalah sebagai media bagi makhluknya dalam berhubungan dengan Tuhannya. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama tentang akhlak. Di antaranya adalah pertama ada Ibnu Maskawih mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa memikirkan lebih lama. Yang kedua ada Al-Qurtubi mengatakan bahwa perbuatan yang bersumber dari diri manusia yang selalu dilakukan maka itulah yang disebut akhlak karena perbuatan tersebut bersumber dari kejadiannya. Yang ketiga ada Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Yang keempat itu dari Abu Bakar Jabir Al-Jaziri mengatakan akhlak adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan Habis dari etika belajar, di sini ada pengertian belajar. Jadi, menurut Hilgard dan Bauer, dalam bukunya Theories of Learning 1975, belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku seorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi tersebut, di mana perubahan tersebut
tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon bawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seperti kelelahan atau pengaruh obat-obatan. Nah, secara umum, belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan perilaku individu yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan pengorbanan dari seseorang individu tersebut. Lalu, selanjutnya ada ranah dalam proses belajar. Ranah dalam proses belajar ini menjadi 3 bagian, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif itu berkaitan dengan kemampuan berpikir individu dan memahami suatu informasi yang berguna bagi dirinya dan mengelola informasi yang individu dapatkan. Lalu ada afektif. Afektif menyangkut perasaan, sikap, nilai, dan emosi penting untuk pembentukan karakter seorang individu yang baik dan beretitut tinggi. Lalu ada psikomotorik, terkait dengan keterampilan fisik, gerakan tubuh, dan koordinasi motorik, itu disebut psikomotorik. Fisik yang kuat, tenaga yang kuat, itu disebut psikomotorik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor eksternal dari luar diri dan faktor internal dari dalam diri. Faktor eksternal dari luar diri terbagi menjadi 4, yaitu ada lingkungan alam, lingkungan sosial, dan instrumen belajar. Fasilitas. Nah, lingkungan alam itu mempengaruhi suhu, cahaya, dan cuaca. Lalu ada lingkungan sosial, dukungan keluarga dan teman dan guru. Di individu, harus ada mendapat dukungan dari keluarga, teman, dan guru. Itu akan mempengaruhi belajar individu tersebut. Lalu ketiga ada instrumen belajar. Kurikulum, metode, dan media pembelajaran itu akan menyusun proses belajarnya seorang individu. Lalu ada fasilitas, yang dimana fasilitas tersebut akan mempengaruhi motivasi seorang individu tersebut dalam belajar, yaitu ada ruangan belajar yang nyaman dan bersih, teknologi yang memadai seperti HP, laptop, dan lain-lainnya, dan sistem manajemen sekolah. Lalu ada faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 2, yaitu fisiologis, kondisi fisiologis, dan psikologis. Fisiologis dapat diartikan sebagai kondisi fisik, kesehatan, dan gizi. Kondisi fisik yang sehat dan sehat akan mempengaruhi belajar seorang individu. Psikologis itu dapat diartikan sebagai bakat, minat, kecerdasan, dan motivasi. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar diartikan menjadi 3. Ciri-ciri belajar, ada perubahan yang disadari, yaitu belajar merupakan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara sadar dari seorang individu. Lalu, yang kedua adalah bersifat fungsional, perubahan yang berguna untuk kehidupan atau pembelajaran berikutnya. Lalu yang ketiga, adanya aktif dan positif. Hasil dari belajar yang baik bila dilakukan secara aktif. Lalu yang keempat ada perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang terjadi akibat proses belajar bersifat menetap dan tidak sementara dan menjadi bagian dari pribadi individunya tersebut. Lalu yang kelima ada perubahan yang bertujuan dan terarah. Nah, proses belajar memiliki tujuan yang jelas. Untuk apa dia belajar, untuk masa depan atau gimana. Lalu setiap perubahan yang terjadi diarahkan untuk mencapai hasil yang tertentu. Yang terakhir ada perubahan menyeluruh dalam aspek tingkah laku.
Hasil dari belajar mencakup seluruh aspek seperti sikap, kebiasaan, keterampilan, serta pengetahuan. Seperti itu penjelasan dari pengertian belajar. Nah, masuk ke etika belajar dalam Islam. Jadi ini pengertian dari tersebut merupakan aspek fundamental yang tidak hanya berfokus pada pencapaian ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan spiritual si peserta didiknya itu. Nah, terus belajar dalam Islam ini juga dipandang sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Etika belajar dalam Islam juga bukan tentang bagaimana memperoleh ilmu saja, tapi juga tentang bagaimana mengamalkannya dengan benar dan ikhlas. Nah, di sini ada ayat-ayat dari surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, artinya itu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu masuk kepada prinsipnya di etika belajar dalam Islam. Nah, yang pertama ini kita tuh harus apa ya? Yang namanya itu ada niat yang ikhlas gitu. Lalu ketika sudah memulainya dengan niat, yang kedua ini ada adab dan tata keramanya. Lalu ada kesungguhan dan disiplin tuh di dalam belajar. Nah, udah melakukan ketiga hal itu, masuk ke berdoa dan tawakal. Jadi itu kita kudu bersungguh-sungguh dalam berdoa dan bertawakal. Lalu setelah berdoa dan bertawakal ini adanya menghormati guru dan ilmu. Setelah menghormati guru dan ilmu, ini masuk yang terakhir itu ada keseimbangan antara belajar dan ibadah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa si etika belajar ini dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu dalam proses pendidikan. Nah, proses belajar ini juga nggak hanya dilihat dari sebagai transfer pengetahuan, tapi juga sebagai perubahan yang bersifat fungsional, positif, dan menyeluruh. Nah, dalam konteks ini nih, kami kelompok menekankan bahwa niat yang ikhlas, adab, kesungguhan, doa, dan penghormatan kepada guru merupakan elemen-elemen fundamental yang harus diinternalisasi oleh setiap pelajar. Dan dengan demikian juga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah yang tidak hanya memenuhi kewajiban saja, tetapi juga mencerminkan pengabdian kepada Allah dan tanggung jawab sosial. Mungkin segitu saja ya pemaparan dari kami kelompok 5. Kalau ingin bertanya nanti aja Pak Sofle. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.